Kenangannya Mas Yanto, betul, warga Tegal dan sekitarnya. Baik, Mas Yanto, barangkali para jemaah, para tamu undangan, semuanya samping kanan, samping kiri di depan sudah tidak sabar lagi. Di channel live streaming juga tadi saya lupa ya. Oh ya, sekarang tuh ada. Oh iya. Sanada. Apa Mas? Sanada. Ayo. Sanada. Yuk, kali ini kita sambut kehadiran Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. فقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون صدق الله العظيم. Panas sama Al-Mukarram pengatur waktu, pemindah acara yang sedikit torek. Para yai, para ulama hadir juga, ada Mbah Yai Tobroni dari Majelis Ulama Indonesia, juga ada Gus Udin dan para yai yang lain. Kita doakan mudah-mudahan para ulama dijaga oleh Allah dari fitnah dunia dan fitnah akhirat. Sahibul Bait, keluarga besar Bapak Muallimin dan Ibu Turwiyah. Oke, kalau perempuan Turwiyah, kalau laki-laki turnamen. Ibu Siti Tur ya. Para jamaah kiri kanan, depan belakang. Gak lupa kepada teman-teman kru dari New Ashifaiyah yang luar biasa, berikan tepuk tangan yang meriah untuk mereka. Juga hadir teman-teman dari Forza, Fans of Roma Irama and Soneta. Jadi kalau saya teriak Forza, Bapak Ibu jawab keren, oke? Kalau saya teriak Ashifaiyah, jawabnya pancen oye. Begitu kan? Oke, Forza. Ngomong Forza New Ashifaiyah. Siapa yang sakit kepala? Piye kabare? Calager. Apa kabar? Sehat? Saya nyampe sini tadi jam 5 subuh. Terus bareng teman-teman cek sound jam 8, jamaah belum ada yang hadir. Saya cek sound bareng semut tadi. Banyak kan, Masya Allah, menjelang siang. Ini yang hadir, insya Allah wajah-wajah calon-calon penghuni surga. Dan yang duduk paling depan, yang kepanasan, insya Allah ke surganya paling duluan. Monggo silakan. Saya masih banyak tugas.
Terima kasih kepada pimpinan New Ashifaiyah Ustadz Khairul Shifa. Mana dia? Itu. Ini pimpinan grup. Jadi saya ini satu paket sama beliau, cuman beda tempat tinggal. Saya tinggal di Sukabumi, Jawa Barat, dekat ibu kota Indonesia, Jakarta. Dan New Ashifaiyah ini dari Cirebon, tepatnya di Karangsembung, okay? Karangsembung. Cuman saya sering bareng beliau kalau di Jawa Tengah, ya bareng beliau. Alhamdulillah. Dan harusnya hari ini saya dengan New Ashifaiyah itu konser di Ngawi, cuma karena tidak ada yang ngundang, akhirnya saya kesini. Bisa ketemu dengan kampung apa ini? Lubuk Purwahamba, Masya Allah, Purwahamba, Kecamatan Suradadi. Jadi kalau ngomong Jawa itu harus gitu ya, Suradadi. Yang jelas hari ini kita ikut bahagia dengan pernikahan daripada Yusri As-Siddiq dan Nur Aisyah. Udah nikahnya? Mana pengantin? Pengantin mana? Ada pengantin? Jangan dulu tidur, Yusri, laki-lakinya Yusri kan? Yusri, hitungan Jawanya 3 ini. Nur Aisyah, Nur Asiyah, hitungan Jawanya 2. 3 tambah 2, 27. Terserah saya. Insya Allah jodoh ini. Kenapa? Maksud saya ini jodoh dunia akhirat. Tidak ada yang mampu memisahkan mereka kecuali kematian. Ada nggak yang rumah tangga cerai tengah jalan? Ada? Banyak. Berarti jodohnya cuma di dunia. Dulu Aisyah pernah bertanya kepada Yusri dengan bahasa mereka. Kata Aisyah, Mas, aku boleh nanya nggak? Kata Yusri, boleh. Mau nanya apa? Kamu serius nggak sih sama aku? Mungkin bahasanya begitu. Kata Yusri, oh iya, aku akan datang ke rumahmu dan menikahimu sebagai kesungguhan daripada isi hatiku. Kemudian Yusri menyanyi sambil memeluk pohon. Pantasnya pohon apa? Pohon rambutan. Kata Yusri begini. Kata Yusri begini, banyak bunga di taman, cuma satu ku petik. Banyak anak perawan, Aisyah lah yang cantik. Berjuta bintang di langit semua. Nenek-nenek suaranya keluarin. Yang gak nyanyi saya doakan gak bisa kentut. Kalau yang di panggung nyanyi wajar, ini biduan ini. Suaranya bagus-bagus gak? Bagus-bagus? Cantik-cantik? Coba yang di depan, yang sebentar lagi ninggal. Yang ninggalin tempat ini maksudnya. Apa ini? Oh iya, tenang. Ya, terima kasih. Sekalian Pak, nasi semua bawa ke sini. Makasih Mas. Berjuta bintang di langit, satu yang bercahaya, berjuta gadis. Terus. Ya, oke. Vokalnya lumayan. Cuma nanti berlatih lagi.
biar tidak ngeden. Allahumma salli wa sallim wa barik. Allahumma salli wa sallim wa barik. Ya lil ya lil ya lil ya lil. Ya lil ya lil ya lil ya lil. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin. Tawassalna bi bismillah Abil hadi Rasulillah wa bil hadi Rasul wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya. Berkah sholawat yang di rumahnya punya masalah, Allah selesaikan masalahnya. Kalau ada yang sakit, Allah sembuhkan penyakitnya. Kalau ada yang punya hutang, pulang dari sini bayar hutangnya. Oke, hari ini adalah hari yang berbahagia untuk Sahibul Bait dan tentunya untuk kedua mempelai. Mereka sudah menunggu lama untuk hari ini, betul? Menunggu apakah nanti bagaimana? Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Acara hari ini lancar, kita ucapkan alhamdulillahirabbil. Dan sebagai hadiah untuk kedua mempelai, maka saya akan membawakan sebuah lagu yang berjudul Menunggu, dan nanti ada 100 lagu yang akan saya bawakan. Tapi nanti kebanyakannya dalam hati. Oke, Pemina boleh maju biar tidak pegal, silakan. Mungkin nenek mau bantu jadi pembina bagian begini-begini. Nah ini pembina Sri Kandi daripada New Ashifaiyah. Oke, tepuk tangan yang meriah untuk kedua mempelai yang berbahagia. Sekian lama aku menunggu untuk kedatanganmu.
Masya Allah, Masya Allah. Tadi saya lihat Sri Kandi New Ashifa di Sawer tadi ya. Kenapa giliran saya enggak ya? Apakah kau sudah lupa dengan diriku? Atau kau sengaja membiarkan aku merana? Jadi jangan biarkan saya merana. Dan di depan saya kiri kanan ini banyak kamera live streaming, Masya Allah. Jadi video shot, jangan fokus ke panggung, cari jamaah yang lagi nguap atau cari jamaah yang sedang tidak konsen. Nah ini yang menarik video. Dan di depan ini banyak bunga-bunga yang indah. Saya minta semuanya tolong aminkan. Saya berdoa khusus untuk kedua mempelai yang berbahagia. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Adam wa ummina Hawa wa alif bainahuma kama alafta baina Yusuf wa Zulaikha wa alif bainahuma kama alafta baina Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa Khadijatul Kubra. Amin amin Allahumma. Mas Yusri dan Mbak Nur Aisyah, rumah tangga itu enggak semudah membalikan telapak tangan. Nggih. Bu. Ibu bisa bertahan sampai hari ini itu karena cinta sama suami atau karena anak? Ngomong dua-duanya. Masya. Kalau ada pilihan nih, saya kasih pilihan. Ibu ngomong, mending punya suami ganteng tapi gak punya duit, kerjanya mancing, apa mending punya suami burik, tanggung jawab, duitnya banyak? Mau yang mana? Kenapa? Ya, tentu pilihannya gak apa-apa ganteng, yang penting banyak duit. Tetapi sesungguhnya uang itu tidak bisa menjamin orang bahagia. Mama. Tahu lagu itu kan? Pak Haji itu kalau nyanyi lagu itu, Masya Allah. Mama kau puspita belahan jiwa. Hei para suami, ada suami ada? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang rumah tangganya ingin bahagia, banyak duit, Masya Allah, syaratnya satu, bahagiakan istrimu di rumah, muliakan mereka, jadikan mereka bidadarimu di rumah. Walaupun dia tidak bersayap, tapi tugas seorang istri itu sangat berat. Betul. Yang masak siapa? Yang nyuci baju? Yang bikin kopi? Yang melayani malam Jumat? Istri. Ibu kalau datang malam Jumat layanin suami, ridho. Ngomong ridho, ikhlas. Alhamdulillah. Istri yang ikhlas ngelayanin suami, maka dia boleh mendapatkan tiket ke surga. Setiap jangan tidur. Setiap keindahan perhiasan hanya istri. Nah masalahnya menjadi istri soleha ini sulit. Apa? Syaratnya ada 5. Mau tahu? Pertama, sholat 5. Yang kedua, puasa di bulan. Yang ketiga, kalau dipandang oleh suami, hei, itu wajah, itu banget. Kalau orang Inggris bilang banget, itu muka nggak boleh asem. Di depan suami harus smile. Tenang.
harus smile. Kata Pak Haji Rumah Irama, apabila Anda mau awet, ngomong, apabila Anda mau, coba dengarkan saya punya bicara. Senin Kamis coba berpuasa, Masya Allah. Dan jangan lupa rajin olahraga. Suka olahraga, Ibu? Suka olahraga? Olahraga pagi apa olahraga malam? Oke. Siapa yang suka senam aerobik di sini? Ada yang suka senam? Bagus. Itu senam pakai legging warna pink. Di belakangnya ada tulisan Projen. Ibu, kalau laki-laki lihat yang begitu, Masya Allah. Jangankan tukang suling, jangankan tukang keyboard, jangankan pemain musik, kiai saja, Masya Allah. Kalau lihat yang begitu, narik nafas. La haula wa la quwata illa billah. Kenapa? Perempuan ini makhluk yang luar biasa, luar angkasa, makhluk yang luar. Kenapa Adam diusir dari surga? Gara-gara Siti Hawa. Makhluk ini deh, gara-gara kalian nih. Kalau nggak ada Siti Hawa, kita kaum Adam masih di surga hari ini. Gara-gara Siti Hawa merayu, menggoda Nabi Adam alaihissalam untuk memetik syajaratul khuldi, akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengirimkan Nabi Adam dan Siti Hawa pindah dari surga ke mana? Ke bumi ini. Nabi Adam diturunkan di kota India. Ada yang orang India di sini? Banyak? Atau ada yang pernah main ke India? Ada. Pokoknya kalau mau ke India itu dari Comal, Pemalang, lurus. Dil langa liya मैंने तुमसे प्यार करके तुमसे प्यार ngomong तुमसे प्यार तेरा जाना दिल के अमानों का न जाना gue तेरे semua. Orang bisa? Ya. Saya lupa. Ini di Jawa bukan di India. Nabi Adam diturunkan di India. Mak kita Siti Hawa di mana? Ada yang tahu mak kita turun di mana? Di Jeddah. Di dua-duanya dipisahkan. Nabi Adam di mana? Siti Hawa di mana? Menangis kedua-duanya, Masya Allah, saling mencari. Kalau sudah bisa lagu itu? Kalau sudah baru terasa bahwa kehadirannya sungguh. Lari-lari Nabi Adam nyari istri, Masya Allah. Siti Hawa lari-lari nyari siapa? Nyari suami. Kata Siti Hawa, ada. Pales. Nabi Adam juga begitu. Hawa. Begitupun kita, Pak, kalau pulang kerja yang pertama dicari bukan anak, istri, ya mah. Bos Pak, mana bos Pak? Bos Pak kalau pulang konser istri nggak ikut, yang dicari istri, bukan anak buahnya, bukan. Mama, mana kolor? Suami yang dicari istri, istri yang dicari suami. Begitupun Nabi Adam alaihissalam, lama semakin lama saling mencari nggak ketemu, maka sujudlah Adam alaihissalam, tobat kepada Allah Subhanahu wa taala seraya berdoa, Rabbana Rabbana
ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Itu doa Nabi Adam. 40 tahun berdoa. Bu, kemana ini? Selamat datang kepada rombongan qasidah dari grup apa ini? Blukpuk. 40 tahun Nabi Adam nyari-nyari Siti, nggak ketemu-ketemu. Akhirnya Nabi Adam pegel, kemudian bangun dari sujud. Dia menatap langit yang indah. Di langit ada tulisan yang mulia, Abdullu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha Muhammadur. Menang Nabi Adam. Kata Nabi Adam, majar menang Gusti petengah tenera, majar menang Gusti petengah tenera. Kaget Nabi Adam alaihi. Di langit ada tulisan la ilaha illallah Muhammadur. Kemudian Nabi Adam bertanya, ya Allah, itu nama siapa? Begitu indah namanya sampai disandingkan dengan namamu yang mulia. Maka Allah menjawab, ya Adam, hada ismun min asma'i auladi. Itu adalah nama keturunanmu, nama anakmu. Calon nabi terakhir, tidak ada lagi nabi setelah kenabian Nabi besar Muhammad, khatamin nabi wal mursalin. Maka Nabi Adam alaihissalam bertawasul kepada Allah dengan menyebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi Adam? Ya Rabb, inni atawassalu ilaika hadal walad, ilaika hadal asma, antaghfirli. Saya bertawasul dengan nama Muhammad, tolong ampunkan dosaku. Alhamdulillah, setelah tawasul kepada Nabi, tobatnya diterima. Bertemulah Adam dengan Hawa di satu lembah yang indah, namanya Jabal Rahmah. Ada tugu warna putih. Disitulah bertemunya Nabi Adam dengan Siti Hawa. Alhamdulillah. Kemudian mereka pengantin baru, maka lahirlah keturunannya. Ini kita semua saudara ini, masya Allah. Kita semua anak cucu Nabi Adam. Saya sama Bapak Muallimin yang punya hajat ini masih sepupu, Ibu. Alhamdulillah. Tadi ngobrol sama beliau, ternyata kakeknya beliau dengan kakek saya sama-sama kakek-kakek. Jadi kita masih saudara. Alhamdulillah. Panas, Ibu? Panas? Hehehe. Lagu apa itu? Gala ini versi aslinya India. Lagunya judulnya Jana Jana. Tere mina sone terin, sone sare palchin, sone tere mere dunia. Dengan seni hidup jadi indah, dengan agama jadi terarah, dengan ilmu jadi mudah, dan dengan cinta jadi bergairah. Sebuah lagu untuk kedua mempelai, ada judul lagu Kata Pujangga. Masya Allah, ini lagu cukup energik sekali. Jadi dengan hormat kepada Sohibul Bait untuk membawa kertas warna merah 10 lembar, silakan maju ke panggung. Karena yang saya tahu Pak Muallimin ini orang baik, beliau ini orang sugih. Amin Allahumma amin. Mama tahu lagu itu, tahu gak? Hidup tanpa cinta bagai taman tak. Oke. Cuma 2 orang ini, yang 2 istirahat. Oke, masya Allah, masya Allah. Ini yang kanan yang wajahnya kelihatan sedih.
Beliau ini istri daripada Bos Syifa yang punya grup ini, dan ini sendiri senang duit. Oke baik, karena semakin siang semakin panas, sebuah lagu Kata Pujangga. Tepuk tangan yang meriah untuk kedua mempelai. Hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga. Hai begitulah kata para pemuda. Hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga. Hai begitulah kata para pemuda. Hai begitulah kata para pemuda. Taman suram tanpa bunga. Ada yang dicinta giat bekerja, entah apa entah siapa. Karena cinta jiwa gembira, tanpa cinta hidup murah. Ditambah adanya cinta, hai begitulah kata para pemuda. Hai begitulah kata para pemuda. Asal jangan cinta buta. Bapak Alimin, silakan naik. Soal cinta, soal kita, cinta kebutuhan manusia. Siapa saya memerlukannya, karena cinta punya gaya. Kenyataan ditambah adanya cinta, hai begitulah kata para orang. Hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga. Hai begitulah kata Roma Irama. Hai begitulah kata Roma Irama. Masya Allah ya salam. Alhamdulillah. Karena beliau baru datang, dari rap aja terusin dari rap. Gak boleh di bawah, gak boleh di bawah lagi, gak boleh. Makruh, makruh. Iya, tahan. Lagu. Teroret. Tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Alimin. Oke, terima kasih.
kenapa bisa telat begini? Syukuran kasir kepada Al-Mukarram Bapak Mu'alimin. Nanti itu uang kasih ke istri, nanti istrinya suruh naik ke sini. Insya Allah karena ini uang pemberian, maka akan saya kembali berikan kepada yang sangat membutuhkan, yaitu istri saya. Laki-laki nyari duit buat siapa? Pagi-pagi pulang malam ngebelain siapa? Maka wajib hukumnya istri taat kepada suami. Mohon maaf, walaupun mama sholatnya hebat sampai jidatnya hitam, walaupun mama puasanya hebat sampai punya penyakit asam lambung, walaupun sedekahnya hebat sampai habis rumah dan sawah, tapi kalau kurang ajar kepada suami, ibadahnya ditolak. Kenapa? Di belakang ada yang bisik, kalau suaminya yang kurang ajar. Walaupun suaminya kurang ajar, bahkan dolim sekalipun, seorang istri tetap wajib untuk taat kepada suami. Kenapa? Coba lihat. Tahu istrinya Firaun? Istri Firaun itu namanya Asiyah. Kalau ini namanya Aisyah. Firaun itu seorang raja yang jahat, dolim, kurang ajar. Bahkan dia berani mengaku Tuhan. Tapi Siti Asiyah tidak mengurangi rasa takdimnya kepada suami. Kenapa? Ibadah ibu untuk ibu. Ibu taat kepada suami walaupun suaminya nggak sholat. Itu pahalanya bukan untuk suami, untuk siapa? Untuk ibu. Lah kemudian suami yang nggak mau sholat, maka yang disiksa di akhirat juga bukan istri, tapi suaminya. Mudah-mudahan keluarga pengantin ini dijadikan keluarga yang bahagia, seperti bahagianya Sayyidina Ali dengan Siti Fatimah Az-Zahra, dan seperti baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Khadijah Al-Kubra. Ada gak tipikal Siti Khadijah di sini? Ada gak yang akhlaknya seperti Siti Khadijah? Ada? Enggak ada? Atau seperti Siti Markonah? Ada? Tahu Siti Khadijah enggak? Mah Siti Khadijah tahu? Istri pertama Nabi kita Muhammad. Makanya ada sholawat khusus yang diciptakan untuk Siti Khadijah. Pengarangnya Asy-Syaikh Mbah Maimun Zubair, Allah yarham. Sa'duna fid dunya fauzuna bil ukhra bi Khadijatal kubra wa Fatimata Zahra bi Khadijatal wa Fatimata Zahra. Ngerti orang? Sa'duna fid dunya, seandainya ada kebahagiaan di dunia ini, cukuplah Siti Khadijah yang mendampingi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada istri sehebat Siti Khadijah. Dia ini kan waktu nikah dengan Nabi statusnya seorang ada janda. Mana? Kuda yang mana Tuhan senangi? Kuda yang putih ngomong. Kuda yang putih di dalam kandang. Janda mana? Mana janda? Waktu nikah sama Rasul statusnya seorang janda cantik kaya. Bareng-bareng. Janda kebalik. Janda cantik kaya. Oke, semua. 1, 2, 3. Janda tapi hartanya habis. Bukan dipakai buat beli skincare. Hartanya habis bukan dipakai untuk hartanya habis
dipakai berjuang oleh Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Makanya kata Nabi, jangan samakan. Ngomong. Jangan samakan bibirnya yang merah dan senyumnya menawan rambutnya. Terurai hitam dan dialah milikku, tempat berkasih sayang milikku. Kata siapa? Ini kata Yusri. Kata Yusri, bagaimanakah aku orangnya ramah tamah berbudi. Ini sebetulnya bikin lagu ini Haji Arafin bukan untuk perempuan. Syair ini untuk Nabi kita Muhammad. Siapa yang paling ramah di dunia ini? Rasulullah SAW. Kita ini kan ramah kalau dengan teman, kita ramah dengan orang yang kenal, kita ramah dengan orang yang ngasih duit. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau ramah bukan dengan kawan saja, dengan musuh. Masya Allah. Kita kalau diludahin tetangga marah apa tidak? Masya Allah. Kita diludahin orang ngamuk apa tidak? Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diludahin senyum, dilempari batu gak melawan. Ketika beliau dakwah ke Taif, orang Yahudi melempari Nabi wajahnya dengan batu, dengan kotoran unta. Beliau tidak mendoakan jelek, beliau tidak marah-marah, bahkan beliau mendoakan Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Beliau mendoakan yang baik untuk orang-orang itu. Masya Allah. Maka wahai kaum muslimin, siapa saja orang yang bersalawat kepada Nabi, maka nanti akan berjumpa dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa orang yang mencintai Nabi, yang senantiasa bersalawat kepada Nabi, maka wajib baginya mendapatkan syafaat dari Nabi. Syafaati yaumal qiyamati haq, faman lam yu'min biha lam yakun min ahliha. Kata Nabi, syafaatku akan saya berikan bagi mereka yang menginginkan syafaatku. Kepengen dapat syafaat dari Nabi? Nikah apa? Yang janda buru-buru nikah, yang bujang, yang pemuda buru-buru. Gak baik hidup sendiri. Boleh saja hidup membujang, Padilah hidup belum apa, asalkan jangan suka jajan. Oh, tidak boleh hidup di situ 6 harkat. Lagu-lagu Pak Haji itu kalau kata ahli qiraat, harkat dan ikhfa'nya kena bener. Gak bisa sembarang nyanyi kalau lagu-lagu itu. Dengerin. Oh, tidak boleh hidup membujang, dengung. Ikhfa itu kalau apabila hidup belum mapan dengan gonta ganti. Ya Allah ya Rabbana, kalau gonta ganti pasangan gak boleh. Kalau banyak pasangan boleh? Nah, ngomong sekali lagi. Banyak pasangan boleh? Boleh? Boleh. Yang bilang gak boleh ini gak beriman kepada Quran. Tetapi gak setiap laki-laki boleh poligami. Dengerin, ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Siapa yang boleh poligami? Pertama, sultan. Suami Anda sultan bukan? Gak boleh. Sultan itu siapa? Raja. Raja boleh itu poligami. Yang kedua yang boleh poligami wong sugih, orang kaya.
yang gajinya sehari 50 juta boleh tuh. Yang ketiga yang boleh poligami poro yai. Kenapa? Apa kalian tidak ikhlas? Ya urusan saya. Gak begitu. Perempuan itu makhluk halus. Mereka itu makhluk yang tidak bisa disalahkan. Mereka adalah makhluk yang paling benar, ras terkuat di muka. Ketika pakai motor Vario warna merah, sen ke kiri belok, di situ mereka tidak bisa disalahkan, saudara-saudara. Karena fakta mengatakan kekuatan lebih hebat perempuan ketimbang laki-laki. Setuju? Hei, jawab, hebat laki-laki apa perempuan? Perempuan. Ya, kita kalah jumlah, Pak. Kita kalah jumlah. Tapi fakta begitu. Coba saya tanya, Ibu, kalau lagi nyuci sambil gendong anak bisa? Masya Allah. Hei, yang di depan sini, kalau lagi masak sambil nyusuin anak bisa? Sambil nyusuin anak bisa? Nyusuin suami? Hah? Bisa? Bisa. Kenapa? Saya pernah. Apa yang gak bisa dilakukan perempuan? Semua pasti. Coba lihat laki-laki. Pernah lihat laki-laki nyangkul sambil gendong anak? Gak ada cerita. Jadi lebih hebat perempuan dari menahan syahwat saja. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Laki-laki gak bisa lama-lama menduda. Beda dengan perempuan. Mana duda lama? Yang ini? Yang ini? Ini harus diruqyah. Ini kebanyakan jin. Beda dengan perempuan. Ada enggak yang ditinggal mati suami enggak kawin lagi? Banyak? Banyak. Coba laki-laki. Laki-laki nih, istrinya belum dikubur. Istrinya masih di depan nih. Meninggal. Nangis apa orang? Nangis apa orang? Nangis. Pura-pura. Nangis. Itu pun masih bisa udut. Laki-laki kalau istrinya meninggal nangis masih bisa udut. Allah, gak sangka kok lebih cepat mendahului. Datang yang takziah, cantik, cantik. Itu orang mana itu? Oh, apa? Masih bisa udut. Beda dengan wanita, Masya Allah. Ibu bisa pingsan kalau suami meninggal. Benar? Ya Rabbana. Bukan karena sakit kehilangan, bukan. Tapi karena matinya ninggalin Hud. Itu masalahnya. Coba ibu ngomong, ibu maaf, ibu kalau nggak nemu begitu 1 minggu kuat. Nggak nemu begitu yang malam Jumat 1 minggu kuat. Oke, 1 bulan. Masya Allah. Yang sebelah kanan 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun. Allahumma sholli wa sallim. Oke, ibu diam. Saya tanya bapak-bapak. Pak, ngomong Pak. Bapak nggak nemu begitu 1 tahun kuat Pak? Ya. Jadi laki-laki itu gak bisa dewasa loh Mas. Waktu kecil dimarahin emak, masuk sekolah dimarahin ibu, punya istri. Jujur, siapa yang suka marah-marah sama suami? Ada di sini? Ayo, yang dosanya mau diampuni jujur. Ada nggak di sini yang suka marahin suami? Ada? Suami yang dimarahin ngelawan apa tidak? Kalau punya suami dimarahin gak ngelawan, fix suami ibu waliyun min auliya Allah. Dialah kekasihnya Allah. Ini Nabi yang ngomong nih. Sayyidina Umar, tahu Sayyidina Umar? Sayyidina Umar tahu? Galak, mantan preman. Tapi di rumahnya dimarahin habis sama istrinya, diam gak ngelawan. Bukan gak berani, tapi Sayyidina Umar kepengen jadi kekasihnya Allah. Karena hidup butuh perjuangan dan doa. Nyanyi lagi yuk. Nyanyi lagi yuk. Berjuang. Ya nggak ngomong saya doakan duitnya hilang. Berjuang. Tangannya diangkat, awas kepala orang kena. Berjuang. Oke. Pak Mualimin. Duit yang tadi.
Forza. Keren. Forza. Forza. Yu Ashifa. Pancen. Oh iya. Apa sih lupa? Yu Ashifa. Pancen. Oh iya. Perjuangan dan doa. Rakit-rakit ke hulu, berenang ke dunia. Sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, baru kemudian bergerak senang. Akhirnya rasanya ampun, manis rasanya gula. Bekerjalah dahulu, berjuanglah dahulu, baru kemudian berbahagia. Rasanya empedu, manis rasanya gula. Bekerjalah dahulu, berjuanglah dahulu, baru kemudian berbahagia. Tetapi jangan lupa perjuangan harus pula disertai doa. Forza, rintangan sudah pasti ada. Hadapilah semua dengan tabah, juga dengan kebesaran jiwa. Rakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian. Sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, baru kemudian berbahagia. Oke, tepuk tangan dalam celana, tepuk tangan yang meriah. Wa ila ruhi wa jasadi wa ma'alimin.
Hadir. Ibu Siti Tur. Hadir. Wila ruhi wajah syadi. Sofiatur. Ada yang punya nama Rika? Gak ada? Ani. Ada Ani? Mana Ani? Masya Allah. Kenapa kamu jadi tua, Ani? Ani, cinta yang pertama tiada mudah ku lupakan. Rika berhati mulia, cintanya aku dambakan. Jadinya dua-duanya bimbang. Bapak Ibu hadirin, umur-umur ceramah baru kali ini saya disuguhin rumput. Ini keren. Pengantin, bahwa nikah itu adalah ibadah dan ibadah terpanjang. Nikah itu ibadah butuh kesabaran, apalagi kita menghadapi sikap perempuan. Sama sebetulnya perempuan juga menghadapi sifat lagi, karena masa pacaran beda dengan pernikahan. Bu, lagi pacaran indah gak? Mesra gak? Masya Allah, jatuh sedikit aja, Masya Allah, jatuh sedikit. Sini tangannya. Mas gak rela kau jatuh di sawah. Kau harusnya jatuh di hatiku. Itu dulu. Cuma saya lagi nyari artis yang mak-mak ini. Cuma enggak ada yang bagus, enggak ada. Coba sebelah sini. Mungkin ada yang punya suara emas. Cuma ada yang bisa lagu itu? Ada yang bisa lagu Cuma Kamu? Bisa? Panjenengan bisa? Namanya siapa? Hah? Kamal? Mila? Saya tanya jamaah, bagaimana para jamaah? Kalau saya duet dengan dia, apakah setuju? Bagaimana Pak Mu'alimin? Apakah duit yang tadi masih ada? Ya, oke. Tunggu, nanti kita duet. Kalau duet sama artis mah biasa. Wah, suaranya bagus. Saya mau duet sama, kalau ada nenek-nenek. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Pernikahan itu ibadah terlama dan terpanjang. Masya Allah. Rumah tangga tidak semudah memberikan telapak, butuh kesabaran. Mama, jadilah istri solehah. Jadilah istri yang taat kepada suami. Kalau dipandang nyenengin suami. Ini wajah nih, hei, di bore up wajahnya. Pakai apa itu? Yang merah kuning itu. Pakai blow on, benar. Itu. Blush on, biar kelihatan manis. Masya Allah. Bahkan dalam kitab Qurratul Uyun, siapa istri yang nawarin suami duluan nih, Masya Allah, malam Jumat nawarin duluan, Allahu Akbar, maka dosanya diampuni dari pagi sampai menjelang subuh. Akan nawarinnya malu. Kalau nawarin malu, ibu kasih kode, lampu kamar matiin, ibu beli celana dalam yang bisa nyala. Itu lagi viral tuh di TikTok tuh. Harganya 75.000. Jadi suami nggak perlu nyari-nyari, pas masuk kamar udah kelihatan tuh. Gimana caranya biar suami menyenangkan suami ibadah? Masya Allah. Coba lihat Siti Khadijah. Kalau Nabi lagi di rumah, lagi diam, lagi begini, lagi ngerokok, tapi Nabi nggak ngerokok. Kalau suaminya lagi diam di rumah, disamperin sama Siti Khadijah. Kata Nabi apa? Kata Siti Khadijah, raqqata aina wa li taibata darfata ishqan
فأتيت إلى حبيبي فهدى يا قلب ورفقا صلي على محمد رقت عينا. Engkau menari-nari di kedua kelopak mataku, dicubitnya paha Rasulullah. Ih, gemes. Nabi kan ngejar. Ada tuh lagunya, Aisyah, romantisnya cintamu dengan baginda kau pernah main. Stop, coba kita pikir. Dengan baginda kau pernah main? Oh, berarti kita di rumah harus ya, mirip-mirip India lah. Coba lihat film India. Ada yang orang mati nyanyi, ada yang lagi kawinan nyanyi, orang lagi sedih berantem, gua ketemu lama, tiba-tiba ketemu. Tere liye hum ho ji fotoshi ya Rabbana. Nah, sudah dijawab begitu Siti Aisyah, Masya Allah. Cuma kamu sayangku di dunia ini. Oke, Bu Mila kan? Siapa tadi? Penjaringan namanya? Kamila. Masih keluarga ini? Oh, oke, tetangga desa. Suaminya ke sini nggak? Kemana? Luar negeri. Sabar. Ini ujian. Berapa tahun? 7 tahun. Oh, 7 tahun. Ya wis. 7 tahun. Teman-teman, minta lagu Cuma Kamu dong. Ada yang kenal sama Mbak beliau? Bopi, mana Bopi? Dia kemana? Oh, jangan. Pengantin boleh naik ke panggung, bawa kertas yang di Bapak tadi. Terima kasih Gus. Betapa
Terima kasih. Tanpa ibu sunyi ku rasa dunia ini. Tanpa ibu apa ku rasa dunia ini. Cuma kamu sayangku di dunia ini. Cuma kamu cintaku di dunia ini. Makasih Mbak. Masih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kenapa? Suaminya? Hah? Yang biru? Yang mana? Oh, katanya ke luar negeri. Oh. Oh. Maksudnya apa? Allahumma shalli wa sallim wa barik. Sesungguhnya kehidupan di dunia sementara. Tidak ada orang abadi di dunia ini. Semua kita akan pulang kepada Allah Subhanahu. Maka yang kaya jangan som, apalagi yang susah. Yang cantik jangan som, apalagi yang gak jelas. Yang ganteng jangan som, apalagi yang berantakan. Allah tidak melihat potongan kita, yang Allah lihat iman dan takwa kita. La ilaha Muhammadur. Orang kaya mati, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, Bapak RT, sabar, nyusun, Bapak RW, Bapak Lurah, Pak Kiai, wafat, khusus Kiai, wafat. Mah, surga bukan milik Kiai. Nggak ada jaminan Kiai masuk surga, nggak ada. Nggak ada jaminan Kiai masuk, apalagi lu. Kiai aja nggak dijamin masuk surga, apalagi. Maka beriman bertakwa kepada Allah. Mari kita laksanakan sholat yang 5 waktu. Kita laksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebentar lagi ini Lebaran. Berapa hari lagi? Hari Raya Idul. Banyak yang kurban di sini, banyak. Iya, sekali-kali ikutan kurban. Jangan selalu korban perasaan. Tiap tahun korban perasaan terus. Kali-kali korban kambing. Tahu Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim sekali kurban 1000 ekor kambing, 100 ekor sapi, dan 300 ekor unta. Masya Allah. Sekali kurban 300 ekor unta, 100 sapi, dan 1000 ekor kambing. Sampai dipuji oleh jamaahnya. Kata jamaah, ya Ibrahim, Anda ini luar biasa, Anda ini Nabi yang luar biasa, dermawannya luar biasa. Kata Nabi Ibrahim, jangankan seekor kambing, jangankan cuma kambing, sapi, dan unta, kalau saya punya anak laki-laki, kemudian Allah nyuruh untuk menyembelih, maka akan saya sembelih. Waktu itu Nabi Ibrahim belum punya anak. Enteng dia ngomong, persis kita yang belum punya harta. Ada yang datang minta sumbangan buat masjid. Kata kita yang gak punya duit, oh kalau saya banyak duit, gak usah minta-minta di jalan, gak usah minta kesana kemari, saya bangun sendiri. Karena posisinya belum punya. Giliran punya duit ngomongnya beda lagi. Kalau sudah punya duit, oh jangan cuma ke saya, yang kaya kan di sini banyak. Nabi Ibrahim belum punya anak, enteng dia ngomong, kalau saya punya anak laki-laki, Allah menyuruh memotong, akan saya sembelih.
Kemudian Nabi Ibrahim dikaruniai anak dari Siti Hajar punya anak namanya Nabi Ismail, dari Siti Sarah punya anak namanya Nabi Ishak. Dua-duanya jadi nabi. Kemudian datang dalam mimpi, apa kata Allah? Hai Ibrahim, laksanakan nadarmu. Sampai 3 kali mimpi, Nabi Ibrahim baru ngeh, oh dia pernah berkata bahwa akan menyembelih anaknya. Maka disembelih Nabi Ismail alaihissalam, kemudian diganti oleh Allah dengan kibas, domba yang besar sekali. Allah tidak menerima daging kurban, Allah tidak menerima darah kurban, Allah tidak menerima kulit kurban. Yang Allah terima keikhlasan dan nilai iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, orang semua akan mati, kita semua akan pulang menghadap Allah. Ya Bu, mau pulang kapan? Mau pulang kapan? Mau sekarang mau nanti, yang penting husnul khotimah. Masya Allah, nggak ada jaminan anak muda panjang umur. Banyak bayi baru lahir meninggal, banyak orang tua yang umurnya 100 tahun masih sehat. Tuh coba lihat, banyak mbah yang sudah Masya Allah tuh, lebih dari 70 tahun masih bisa ngaji, masih bisa jelas memandang. Ya Rabbana, mudah-mudahan Allah panjangkan umur, Allah sehatkan umurnya. Bapak Ibu hadirin, sebentar lagi zuhur dan ada lagu berikutnya. Tahu lagu Keramat nggak? Tadi sudah dinyanyikan sama artis New Ashifa, tapi saya mau bahas orang mau bahagia, khusus untuk pengantin baru nih Mas Mbak. Nggak ada orang bahagia kecuali mereka yang memuliakan orang tua. Nggak ada orang bahagia kecuali mereka yang menjadikan raja kepada orang tua. Siapa anak yang kurang ajar, apalagi dur kepada orang tua, maka tidak ada kebahagiaan bagi anak yang kurang ajar kepada orang tua. Ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ibu ngomong, netain anak berapa tahun? Berapa tahun? 2 tahun itu anak perempuan, anak laki-laki seumur-umur. Saya tanya, laki-laki masih nyusu? Laki-laki seumur-umur. Ibu kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding kau mengandung, menyusui, merawat dan mengasuh, lalu membesarkan putra-putrimu. Ibumu, bapakmu. Ibu berapa kali? Bapak, ibu, bapak, 1 bapak. Udah mulai pinter nih jamaah. 1 bapak 3 ibu. Pak Haji Roma Irama menciptakan lagu Keramat ini kurang lebih prosesnya 5 bulan, dan lagu ini paling mendunia di antara lagu-lagu beliau. Hampir semua lagu-lagu beliau itu viral sampai ke luar negeri, tapi lagu Keramat banyak diterjemahkan ke bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Belanda, dan ada juga yang bahasa Arab. Karena lagu Keramat ini Masya Allah, Masya Allah, jiwa ragamu dari kasih sayangnya, tanpa kasih sayang gak mungkin kita hidup. Ruhi wahayati, wahai ibu, aku ada karena engkau ada. Semoga ibu kita Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya. Yang sudah wafat, Allahumma gfir laha warhamha ya Rabb. Jadikan ibu kami semua berada di surgamu, berjumpa dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti selesai lagu tidak dulu bubar, ada doa terakhir yang ditutup nanti oleh Gus Udin yang tadi naik. Jadi biasakan datang sama-sama, kita pulang sama-sama. Dan kalau Bapak Hajat, Bapak Mu'alimin dan Ibu
Dun, umpama ingin hiburan sampai sore, umpama daripada kosong, pengen ditambah sampai sore orkesnya, boleh. Nanti kita bisa komunikasi atau ngobrol selesai acara ini. Kalau mau umpama sekalian mau sampai sore aja, monggo, nanti dikondisikan. Kalau saya nggak bisa, saya harus pulang ke Sukabumi, jamaah tidak usah ikut karena bikin repot saya. Ini aja belum tidur. Saya dari Bogor malam tadi dan di sini hari ini ke sini. Insya Allah besok saya ketemu sama Bapak Haji Romai Rama di Jakarta. Ada hal yang harus saya bicarakan dan Anda tidak usah tahu. Tentunya hal yang pribadi sekali. Nyanyi sama-sama yuk. Yang punya ibu yang sudah wafat, merasa belum bisa membahagiakan, silahkan menangis. Yang merasa punya orang tua selama ini jauh, selama ini merasa belum bisa menjadi anak yang baik, merasa belum bisa membahagiakan mereka, sampaikan doa dalam hati. Yang mau nangis silahkan menangis, karena doa ini lagu ini penuh dengan bawang, dengan air mata. Kalau ibu lihat saya nangis, jangan diketawain. Karena apa? Ibu saya juga sudah nggak ada. 2014 ditinggal wafat dan hari ini sedang mencari ibu lagi. Ibu negara, makanya kalau nyanyi keramat saya pasti nangis. Yang mau nangis, yuk nangis sama-sama. Semoga Allah sampaikan doa kita untuk ibu kita dan orang tua kita. Semoga mereka dalam surganya Allah, diampuni dosa-dosanya, diterima iman Islamnya, dan dijadikan kekasih-kekasihnya. Sebuah lagu keramat. Manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu. Darah-dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Dialah manusia satu-satunya yang menyayangimu tanpa ada batasnya. Doa ibumu dikabulkan Tuhan, dan kutukannya jadi kenyataan. Ridho ilahi karena ridhonya, murka ilahi karena murkanya. Bila kau sayang pada kekasih, lebih sayanglah pada ibumu. Bila kau patuh pada rajamu, lebih patuhlah pada ibumu. Bukannya gunung tempat kau meminta, bukan lautan tempat kau memuja, bukan pula dukun tempat kau menghibah, bukan kuburan tempat memohon doa. Tiada keramat yang ampuh di dunia selain dari doa ibu Tuhan.
kasih, lebih sayanglah pada ibumu. Bila kau patuh pada rajamu, lebih patuhlah pada ibumu. Hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu. Jangan lagimu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Dialah manusia satu-satunya yang menyayangimu tanpa ada batasnya. Apa? Malam ini gak jauh. Ya Allah, saya bersyukur lihat jamaah yang setia, walaupun kepanasan, kau tetap duduk di situ. Saya doakan mudah-mudahan nanti kita kumpul lagi di surga. Kita bisa kembali bertemu di akhirat dengan ridhonya Allah. Kita bisa memandang wajah orang tua kita. Kita bisa memandang wajah junjunan kita Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pesan terakhir, dalam keadaan apapun jangan meninggalkan sholat. Sesulit apapun hidup kita, jangan pernah meninggalkan sholat. Dan kalau cita-cita maksud kita ingin dikabul, maka perbanyak membaca sholawat. Allahumma sholli wa sallim. Dan jam menunjukkan jam 12 kurang 5 menit, tentunya sudah waktunya makan. Tenang. Banyak khilaf dan salah, saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman kru musik dari New Ash-Shifa'iyah, pimpinan Ustaz Khairul Syifa, dan kepada teman-teman dari All Artist, juga dari Forza Fans of Roma Irama Insoneta. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan nanti warga ngundang lagi. Mudah-mudahan warga ngundang lagi. Mudah-mudahan ngundang lagi. Mudah-mudahan ngundang lagi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Dimohon dengan hormat tidak meninggalkan tempat sebelum ditutup dengan doa. Dan langsung saja saya panggilkan Al-Mukarram Gus Udin untuk memimpin doa. Dipersilakan naik ke panggung. Yang mau silaturahim silahkan di follow di TikTok AA Roma Muda Sukabumi, RHOMAMUDA. Yang nenek-nenek nggak usah, suka panas HP saya. Oke, monggo Gus pimpin doa. Itu saja yang dapat AA sampaikan. Sampai jumpa di surganya Allah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.